Halo semuanya. Maaf, beribu-ribu maaf. Saya kembali lagi live di Instagram Let's Talk. Ya, ini Kak Nurul sudah join bersama kita di Instagram. Ya, kita Kak Nurul. Coba mungkin bisa deh. Bisa. Sudah bisa ya? Sudah masuk Kak Nurul ya? Sudah? Oke. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah sudah ada. Oke. Ya maklum sinyalnya kurang bagus ya Kak ya. Iya. Saat ini saya dan Kak Nurul sama-sama berada di Lombok. Jadi mohon maaf ya bila sinyalnya kurang stabil, kurang bagus. Oke, kita mulai saja Kak Nurul ya, sudah siap? Ya, siap. Iya, terima kasih ya buat kawan-kawan yang sudah bergabung di acara Saturday Night Live on Instagram edisi ke-23 Let's Talk. Ya, kali ini kita akan mengambil tema advokasi lokal perempuan buruh migran di Lombok ya. Dan kebetulan saat ini saya juga sedang berada di Lombok ya, Kak Nurul ya, kita sama-sama berada di Lombok gitu. Dan saya sudah mengunjungi saudara perempuan di Mataram, ketemu Kak Nurul 2 kali. Yang kedua saya diundang juga ya Kak Nurul ya, terima kasih banyak SP yang sudah mengundang saya untuk berbagi gitu ya bersama teman-teman SP dan juga mahasiswa semester 7 yang sedang PKL ya di mahasiswa UIN Mataram yang sedang PKL di Soldas Perempuan Mataram. Baik, kali ini kita sudah kehadiran guest kita atau narasumber kita kali ini. Kita cukup beruntung sekali karena Kak Nurul bersedia ya memenuhi undangan Let's Talk untuk menjadi guest kita kali ini atau narasumber kita kali ini di Instagram ya, live di Instagram. Nah, ada beberapa hal yang kita ingin diskusikan sebelum saya perkenalkan Kak Nurul, siapa Kak Nurul itu gitu ya. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang situasi PRT migran ya atau buruh migran perempuan di Lombok gitu. Kenapa di Lombok ini banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi buruh migran ya, menjadi pekerja rumah tangga ya, pekerja rumah tangga di luar negeri. Itu ada situasi sosial, ekonomi, budaya apa yang kemudian mendorong mereka, memotivasi mereka, menginspirasi mereka untuk bekerja ke luar negeri menjadi pekerja rumah tangga migran. Dan kita juga akan membincang tentang strategi, misalnya strategi dan beberapa mekanisme penanganan ya persoalan-persoalan atau isu-isu yang terjadi dengan PRT migran, misalnya persoalan kekerasan gitu ya, kekerasan tadi di majikan atau kekerasan juga yang terjadi di dalam rumah tangga pekerja rumah tangga migran itu sendiri, atau misalnya berbagai persoalan yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga atau juga secara umum persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan atau ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan-perempuan di Lombok gitu ya, khususnya apakah ada faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, politik tertentu gitu yang kemudian membuat persoalan kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan ini gitu ya, itu kemudian semakin membuat mereka semakin rentan gitu ya untuk menjadi korban kekerasan. Nah, kira-kira itu yang akan kita bicarakan gitu ya dalam 1,5 jam ke depan ini gitu. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kita. Ada Ara ya, Rilda Taneko, ada beberapa teman yang sudah bergabung bersama kita. Kak Nurul di sini. Terima kasih yang sudah bergabung di acara Saturday Night Live on Instagram edisi ke-23.
kami tidak bisa menyediakan juru bahasa isyarat di Instagram ini, tetapi kami menyediakan notulen ya, ada Farid di sini teman Lestalk yang akan menjadi notulen. Maaf ya Erna Septina 77 yang mengirimkan request untuk live gitu ya bersama kita tidak bisa kami terima karena narasumbernya kali ini adalah Kak Nurul gitu. Jadi saya sebagai moderator ataupun host itu akan menemani Kak Nurul gitu ya selama satu jam ke depan, dan silahkan teman-teman yang ada di IG, yang join di IG, silahkan bila punya pertanyaan itu silahkan langsung saja tuliskan di chat Instagram kita ya. Baik, salam Lestalk ya semuanya, salam solidaritas dan salam sehat. Sebelum kita memulai acara ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol santai ini, diskusi di Lestalk, saya akan perkenalkan Kak Nurul terlebih dahulu. Mungkin beberapa kawan sudah kenal siapa Kak Nurul itu. Gitu ya. Nah, Kak Nurul ini nama lengkapnya adalah Nurul Utami. Jadi memang lahir di Mataram. Asli ya Kak ya, orang Mataram. Orang Ya, Sasak ya Kak ya. kecil sekali suaranya, Kak. Kecil suaranya? Oh begitu. Oh, oke. Sekarang gimana? Masih Sekarang sudah bagus? Masih kecil? kecil. Padahal ini saya udah Iya. kenceng banget Gangguan suaranya. teknis nih. Suaranya kecil ya, aduh. Gimana ya? Kalau kakak kedengaran nggak suara saya? Ya, lumayan sih tapi Kedengaran ya, lumayan ya. Ya mohon maklum ya. Saya udah kenceng-kenceng suaranya nih. Mohon maklum, iya saya juga berada di dusun, namanya dusun Golong di Lombok Barat gitu. Kak Nurul di Mataram posisi? Di Mataram? ya di Mataram, di Rembige. Oke, ya yang penting dengar ya Kak ya. Yang penting dengar dan nanti bisa rekamannya ada di GTV Lestalk. Oke. Nah, Kak Nurul Utami ini kelahiran Mataram ya Kak. Lahir di Mataram dan pendidikannya di Fakultas Pertanian begitu di Universitas Mataram NTB gitu. Nah, ada beberapa special skills-nya Kak Nurul ini banyak sekali gitu ya di CV-nya, tetapi saya tidak akan membacakan semuanya gitu. Ada beberapa, misalnya Kak Nurul ini ahli analisa konflik, kemudian mediation, kemudian ada konflik sosial, kemudian konflik resources konflik, social konflik, dan resolution konflik gitu. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan dan organisasi, pengalaman-pengalaman organisasi Kak Nurul ini, misalnya di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Lombok Timur, kemudian di Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia sebagai sekretaris ya sampai tahun 2020, kemudian juga Serikat Hijau Indonesia sebagai head of Serikat Hijau Indonesia Mataram, kemudian juga program koordinator sampai tahun 2019 di Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi, kemudian juga di Institution Center for Studies in the Development of Shared Nation sebagai direktur ya Kak ya sampai tahun dari 2000 sampai 2014. Nah, kemudian founder atau pendiri Dynamic of Development Foundation the Community YDPM, Association of Businessmen, Craftsmen and Small Industry sebagai chairman 2, dan Pelajar Islam Indonesia atau PII sebagai sekretaris, dan sekarang ya dari mulai 2021 ya berarti baru nih kayak posisinya sebagai ketua Solidaritas Perempuan ya kayak. Iya betul, baru Tapi sampai sebelumnya sekarang. pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas Komunitas juga di SP Mataram. Iya, siap. Ya, baik. Terima kasih, Kak Nurul. Ini banyak sekali pengalamannya. Kalau kita lihat pengalaman pekerjaannya Kak Nurul ini banyak sekali. Trainingnya juga banyak ya, kayak ada beberapa lembar. Tapi saya tidak akan membacakan. Yang jelas Kak Nurul ini saat ini adalah Ketua Solidaritas Perempuan di Mataram, begitu. Nah, baik. Teman-teman yang join di acara Saturday Night with Lestalk on Instagram edisi ke-23, kita akan mulai saja ngobrol santai ya diskusi kita kali ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa tema kita kali ini adalah advokasi lokal perempuan buruh migran di Lombok. Jadi kita akan membicarakan persoalan ketidakadilan gender gitu ya terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan di Lombok, dan juga terutama khususnya tentang perempuan buruh migran yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga begitu. Nah, mungkin kita mulai saja Kak dari pertama, mungkin kita akan memulai dengan persoalan ketidakadilan gender nih Kak.
ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan gitu ya, secara spesifik di Lombok tentunya. Nah, sebenarnya kalau kita mau melist gitu ya, persoalan-persoalan itu sebenarnya apa saja sih persoalan ketidakadilan gender di Lombok ini, dan yang sangat quote unquote khas Lombok itu, yang mungkin unik, yang di daerah lain tidak semasif di Lombok misalnya, seperti itu ya, atau misalnya yang sangat persoalan yang top gitu ya, yang top priority teman-teman LSM perempuan dan anak yang kemudian harus diselesaikan gitu ya. Misalnya ada persoalan ketidakadilan gender apa saja di Lombok gitu ya, dan kemudian kalau Kak Nurul bisa cerita sebenarnya akar persoalan itu apa Kak gitu, apakah ada kaitannya dengan budaya, dengan adat setempat gitu ya, dengan penafsiran agama di Lombok, atau sebenarnya apa sih Kak persoalannya gitu, akar persoalannya apa gitu ya, dan faktor-faktor kondisi lokal, ada situasi sosial ekonomi atau kebiasaan-kebiasaan tertentu masyarakatnya itu juga apakah bisa menjadi faktor ketidakadilan gender atau kekerasan terhadap perempuan di Lombok. Silakan Kak Nurul. Baik, terima kasih Ira, terima kasih atas kesempatan ini, luar biasa ya. Saya merasa berbangga bisa ketemu dengan Ira, kemudian ketemu dengan kawan-kawan semua, dan juga dengan seluruh pemirsa yang malam hari ini bisa kebetulan mengikuti acara Let's Talk ya. Nah, secara umum sih sebenarnya persoalan-persoalan gender di Lombok ya mungkin sama dengan wilayah lain, terutama soal budaya patriarki, kemudian yang diperkuat juga oleh interpretasi agama ya, yang menurut kita ini yang paling khas itu sebenarnya adalah adanya perubahan dari perubahan pemaknaan dari budaya. Kalau saya melihatnya begitu, terutama budaya dalam hal budaya Merari, yang kalau di masyarakat Lombok itu bahkan dari beberapa kasus-kasus juga dianggap sebagai penyalah pergeseran nilai budaya Merari itu. Nah, kalau menurut sejarahnya, kalau dilihat sebenarnya dari filosofi, sebenarnya itu adalah budaya Merari itu sebenarnya dia mempertinggi hak-hak perempuan sebenarnya, filosofinya itu. Kalau di zaman dulunya, bahwa budaya Merari itu semacam prosesi dari pernikahan, tidak serta-merta gitu. Nah, ini ada prosesnya yang panjang. Nah, ini yang mulai hilang gitu, dan itu berubah sekarang ini. Kalau mulai dari dulu itu sebenarnya prosesnya mulai dari, kalau zaman dulu itu namanya midang. Nah, midang ini adalah prosesi di mana seorang perempuan yang didekati, diminati oleh banyak laki-laki. Tetapi kemudian sang perempuan ini punya hak memilih gitu, mana yang dia sukain, mana yang dia cintai. Nah, untuk menghindari konflik, kemudian ketika si perempuan ini sudah menentukan pasangan yang dia sukai dan dia cintai itu kemudian mereka membuat janji gitu untuk bagaimana kemudian melanjutkan kesukaannya itu. Dari situ kemudian mereka menyampaikan kepada orang tuanya bahwa saya sudah memilih si A misalnya. Dari 5 atau 6 pemuda yang datang, yang midang itu, mungkin 1 yang dia pilih. Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya perempuan itu punya hak gitu untuk memilih mana yang laki-laki mana yang dia sukai di dalam budaya Merari itu. Tetapi kemudian ini bergeser sekarang ini, bahwa kemudian budaya Merari ini kemudian dijadikan sebagai, dituding sebagai penyumbang terbesar dari adanya pernikahan dini, kemudian terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ini yang mulai bergeser di zaman sekarang. Nah, setelah mereka sepakat untuk saling suka, kemudian melanjutkan jenjang pernikahan, kemudian mereka melakukan si perempuan ini berjanji dengan laki-laki, nanti saya akan keluar, kamu tunggu di mana gitu. Padahal itu sudah adalah sebenarnya kesepakatan mereka untuk menikah. Nah, sekarang ini itu yang terjadi gitu, dan ini bisa dilakukan bahkan oleh anak-anak yang umurnya masih belum layak untuk menikah. Nah, sehingga
tudinglah budaya Merari ini sebagai penyumbang terbesar dari kekerasan terhadap perempuan, kemudian pernikahan anak dan sebagainya. Itu dari sisi budayanya. Nah, kalau dari situasi umum masyarakat di Lombok, sebenarnya dari sisi situasi kondisi perubahan ekonominya juga sebenarnya itu menyebabkan bagaimana kemudian banyak sekali perempuan-perempuan yang seperti tadi disampaikan di awal oleh Ira, kemudian mereka bekerja ke luar negeri itu salah satunya adalah alasan ekonomi, di mana di rumah tangganya sendiri mereka sudah mengalami kekerasan, kemudian karena dia mengalami kekerasan, kemudian nekat untuk keluar dari persoalannya itu, kemudian menjadi pekerja migran. Dengan kalau istilah sekarang itu bondo nekat ya, sudah kecewa, sudah mengalami penindasan di dalam rumah tangganya, kemudian dia harus menafkahi keluarganya, dan biasanya kemudian ketika terjadi perceraian, itu seorang perempuan akan dibebani untuk mendidik dan mengasuh serta memelihara anak-anaknya. Nah, itu sebabnya kemudian mereka nekat aja ke luar negeri tanpa memikirkan apa yang terjadi di sana, apa kemudian yang mereka temukan itu tidak pernah terpikir, bagaimana negara tujuannya, budayanya di sana yang sangat berbeda, itu tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Sehingga itu kemudian menimbulkan banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan buruh migran, terutama yang ke Timur Tengah. Nah, itu kira-kira gambarannya kalau soal kekhususan kekerasan dan ketidakadilan gender di Lombok. Iya, artinya ada sebenarnya persoalan utamanya bukan Merari tadi ya, karena kalau Merari dilihat secara adat itu ada pakem-pakemnya ya, pakem tertentu yang kemudian itu dilanggar ya, disalahpahami, kemudian dibuat dilaksanakan secara berbeda gitu ya, tidak sesuai dengan pakemnya kan seperti itu. Ya, nah terjadi gradasi ya, pergerusan ya kan, ada tergerus gitu nilai-nilai adat yang semula sebenarnya bukan seperti itu pelaksanaannya, tapi kemudian diinterpretasikan secara berbeda. Jadi kalau ada penafsiran agama, ini ada penafsiran adat yang berbeda. Apalagi kalau adat itu kan tidak tertulis ya Kak ya, tidak ada tertulis gitu kan, dan itu kan konsensus bersama yang tidak dituangkan dalam tanda kutip kitab lah misalnya seperti itu ya, atau buku tertentu yang orang kemudian bisa merujuk lagi gitu. Nah, sehingga memang perlu perlu ada ngobrol atau kaderisasi dengan tokoh adat ya, tokoh adat. Nah, kemarin saya sempat ngobrol juga dengan salah satu tokoh adat di Lombok ya, Pak Raden Rais, karena kebetulan saya memang mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, yang bergabung di sini, saya saat ini sedang berada di Lombok gitu, Lombok Barat, dan saya ketemu dengan Kak Nurul di 19 Perempuan pertama untuk ngobrol-ngobrol. Yang kedua saya mendapat kehormatan diundang oleh Kak Nurul untuk sharing gitu ya di SP sendiri, SP Mataram dengan kawan-kawan SP dan juga teman-teman adik-adik yang sedang PKL, adik-adik UIN Mataram semester 7 yang sedang PKL di SP Mataram begitu. Terima kasih atas kesempatannya ya Kak Nurul ya untuk berbagi. Nah, jadi tadi ada itu satu ya, tadi persoalan yang sudah Kak Nurul sampaikan. Jadi itu sangat penting ya Kak ya, karena orang biasanya kan menyalahkan Merarinya ya, gitu, menyalahkan adat Merarinya itu sendiri gitu. Padahal sebenarnya bukan itu, tapi orang yang menggampangkan pernikahan, terutama pernikahan di bawah umur ya, pernikahan anak atau kawin anak gitu. Kemudian ada pakem-pakemnya, misalnya tidak boleh diambil dari sekolah, misalnya seperti itu ya Kak ya. Kemudian sebenarnya ada juga usia tertentu gitu ya menurut adat, tapi itu dilanggar gitu banyak. Nah itu yang pertama. Kemudian tadi Kak Nurul juga menjelaskan bahwa ada persoalan dalam rumah tangga ya, kekerasan dalam rumah tangga misalnya, atau persoalan lain, entah misalnya diceraikan oleh suaminya gitu ya. Nah itu yang kemudian membuat perempuan-perempuan ini, bahasanya Kak Nurul, galau gitu ya Kak ya. Mereka galau gitu karena galau kemudian menjadi apa tadi, bondo nekat gitu ya, mereka keluar negeri. Keluar negeri. Jadi ekonomi bukan satu-satunya persoalan ya, bukan satu-satunya motivasi bagi PRT migran itu, bagi perempuan untuk menjadi PRT migran gitu ya. Karena ternyata ada persoalan keluarga, ada persoalan rumah tangga ya, misalnya tadi kekerasan dalam rumah tangga misalnya ya. Entah itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi gitu ya, atau kekerasan verbal dan lain-lainnya gitu, atau
Misalnya penggunaan uang yang dikirimkan oleh istrinya yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga oleh suaminya, banyak itu yang terjadi. Banyak ya Kak ya. Ya, jadi kalau Kak Nurul ini apakah gitu ya, sebenarnya Lombok ini kan bukan daerah yang miskin amat ya Kak ya, gitu ya. Di daerah misalnya di Lombok Timur ya Kak ya, yang kaya ya Kak ya, atau Lombok Tengah Kak. Mungkin Kak Nurul bisa cerita, ada di Lombok ini bukan daerah yang miskin gitu ya kan, dan mereka kaya kan natural resources-nya gitu. Tapi kenapa kemudian banyak sekali perempuan-perempuan itu yang menjadi buruh migran gitu ya, menjadi PRT migran di beberapa negara gitu ya, di beberapa ke luar negeri gitu. Sebenarnya apa sih persoalan ekonominya gitu ya? Apakah memang ada gitu? Karena saya pernah mendengar kan Nurul bercerita tentang pengalihan lahan begitu ya. Mungkin itu juga Betul. salah satu penyumbang gitu ya. Kemudian itu menciptakan kemiskinan struktural gitu di kalangan masyarakat, yang kemudian perempuan ini tidak punya pekerjaan lagi yang seharusnya, yang biasanya dia kerjakan gitu. Sama ketika ada, misalnya dulu ada revolusi hijau ya, itu pekerjaan perempuan kemudian diambil alih oleh laki-laki dan diambil alih oleh teknologi ya, mesin-mesin industri gitu, sehingga perempuan tidak punya pekerjaan lagi. Apakah itu juga terjadi di Lombok Kak? Itu satu. Yang kedua, sebenarnya selain persoalan kekerasan dalam rumah tangga tadi gitu yang dialami oleh perempuan-perempuan yang kemudian akhirnya mereka galau dan bekerja ke luar negeri, itu persoalan apa lagi Kak? Gitu yang memotivasi perempuan-perempuan itu untuk bekerja ke luar negeri gitu. Padahal kan misalnya kalau mereka sudah punya keluarga, punya anak gitu ya, itu tentu harus berpikir panjang untuk bekerja ke luar negeri, meninggalkan anak gitu ya. Ya kan, dan keluarganya. Sebenarnya apa persoalannya Kak? Selain tadi yang Kakak sudah sebutkan ya, tadi KDRT gitu ya, apakah ada persoalan sosial ekonomi budaya agama yang lain daripada itu yang kemudian membuat perempuan-perempuan ini mau begitu ya meninggalkan keluarganya menjadi pekerja rumah tangga migran, walaupun misalnya seperti di Saudi Arabia dan Malaysia itu kan banyak kekerasan yang dialami PRT oleh majikan ya Kak ya. Gimana Kak? Silakan Kak. Begini, dari selama solidaritas perempuan Mataram mendampingin dan punya beberapa wilayah pengorganisasian namanya ya, kalau di SP Mataram itu kita punya wilayah pengorganisasian di mana kemudian SP Mataram bekerja, kemudian membangun penyadaran kritis perempuan petani ya, kemudian perempuan buruh migran. Nah, dari hasil bacaan SP Mataram bahwa penyumbang terbesar dari kenapa kemudian banyak sekali perempuan itu bekerja menjadi buruh migran? Salah satunya penyebabnya itu adalah dengan masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan-lahan pembangunan perumahan komersil, kemudian pembangunan untuk kebutuhan pariwisata dan sebagainya, yang itu sebagian besar menghabiskan lahan-lahan pertanian subur yang dimana perempuan-perempuan ini bisa hidup. Jadi selama ini bahwa perempuan-perempuan petani kita yang sumber hidupnya berasal dari sumber daya lahan pertanian, ya, dan mereka berdaulat atas pangannya di situ, ini sekarang sudah mulai bergeser, sudah mulai hilang, ya. Banyak sekali lahan-lahan pertanian hijau yang menjadi sumber kehidupan perempuan ini kemudian beralih fungsi menjadi lahan-lahan pembangunan. Dan ini terjadi di Lombok Barat dan juga terjadi di Mataram, termasuk juga di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Nah, ini ironi gitu, ketika pemerintah ingin melaksanakan pembangunan dan itu diberikan ke para pengembang pihak-pihak ketiga, tetapi kemudian ada kelompok lain yang kemudian menjadi kehilangan sumber hidupnya. Bagi perempuan petani, bahwa lahan itu adalah hidup mereka gitu. Nah, ketika ini hilang, maka otomatis akan hilang juga sumber kehidupan mereka. Sementara pendidikannya untuk terserap misalnya di sektor-sektor formal, mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi sebagai syarat untuk terserap di sektor-sektor formal. Akhirnya satu-satunya yang mereka bisa lakukan untuk mencari sumber-sumber kehidupan lain selain dari pertanian adalah menjadi pekerja rumah tangga atau pekerja domestik. Nah, menjadi pekerja rumah tangga di sektor domestik itu kan
sangat rentan dengan kemudian perempuan itu mengalami kekerasan. Terutama ketika dia sudah masuk di rumah majikannya, itu tidak ada yang tahu nanti apa yang terjadi di sana. Ketika misalnya dia keluar negeri di negara-negara Timur Tengah. Nah, ini kan menjadi persoalan yang harus dipikirkan bersama. Ketika perempuan ini dengan keterampilan, pengetahuan yang seadanya, kemudian bekerja ke luar negeri, itu menimbulkan banyak sekali persoalan. Nah, di samping adanya kehilangan sumber-sumber lahan tadi, perempuan itu kan kemudian menjadi tidak berdaulat atas sumber-sumber pangannya. Kalau dulu misalnya ketika dia masih memiliki lahan, meskipun sebagai buruh tani misalnya, dia bisa memperoleh sumber-sumber pangannya itu di sekitar lahan-lahan pertaniannya, termasuk sayurannya, buah-buahannya, itu bisa dipenuhi dari lahan-lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian ketika ini hilang, maka otomatis dia akan harus mencari nih keluar di sektor lain, yang satu-satunya adalah sektor-sektor domestik tadi, yang non formal ya, kalau kita menyebutnya itu adalah menjadi pekerja rumah tangga. Dengan terbangunnya banyak sekali misalnya perumahan yang kalau kita nyebutnya BTN itu juga bisa menyerap sebagian kecil dari pekerja rumah tangga kita. Nah, itu pun dengan gaji mungkin dengan penghasilan yang sangat tidak memadai. Dan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk bagaimana kemudian soal pendidikan anak-anaknya, kemudian bagaimana kesehatannya, pemenuhannya itu juga tidak akan bisa tercukupi. Karena standar gaji PRT itu di bawah UMR biasanya, di bawah rata-rata UMR di lokal. Nah, itu kan soal gitu ketika kemudian negara tidak melindungi pekerja kita, kemudian tidak ke luar negeri. Banyak sekali kemudian kasus-kasus di mana apalagi sekarang dengan adanya Kepmen 260 yang melarang kemudian pengiriman pekerja ke luar negeri, terutama ke negara-negara Timur Tengah, itu kan melanggar hak-hak pekerja kemudian untuk bekerja ke luar negeri. Meskipun niatnya itu untuk melindungi sebenarnya, tetapi kemudian bagi perempuan yang ingin bekerja di luar negeri juga akan menjadi persoalan ketika mereka kemudian dihentikan gitu, ditutup aksesnya untuk bekerja sebagai PRT di luar negeri. Padahal dengan bekerja di luar negeri, dia bisa saja penghasilannya lebih besar daripada di kampungnya sendiri menjadi PRT lokal. Nah, dengan harapan kemudian dari hasilnya bekerja itu dia akan mendapatkan penghasilan sehingga dia bisa memiliki rumah sendiri, membiayai anak-anaknya sekolah, bahkan untuk kepentingan-kepentingannya dia ketika pulang dari sebagai pekerja migran. Tetapi kemudian dengan tidak adanya perlindungan yang komprehensif terhadap pekerja perempuan migran, terutama yang di sektor domestik ini, itu yang jadi soal gitu. Nah, ketika mereka mengalami kekerasan, kemana mau mengadu, siapa yang mau menyelesaikan persoalannya, kan rata-rata mereka tidak berpendidikan yang tinggi ya, kemudian pengetahuannya tentang negara tujuannya juga tidak terlalu banyak, kemudian skillnya juga tidak terlalu bagus, misalnya meskipun perusahaan itu diwajibkan untuk kemudian bagaimana memberikan keterampilan kepada pekerja migran, tetapi sebagian besar pengerah tenaga kerja yang kita sekarang disebutnya P3MI itu tidak melakukan itu, bahkan di penampungan itu mereka hanya ditampung begitu saja, seperti disekap saja di situ. Nah, itu kan jadi persoalan-persoalan kita yang harus kita pikirkan bagaimana ke depan kemudian persoalan buruh migran ini bisa dilindungi secara komprehensif oleh negara. Begitu kira-kira. Kalau soal tadi satu lagi yang soal tadi yang soal kedua tadi saya ini bisa diingatkan lagi. Ya, nanti kita sambil ngobrol aja ya Kak ya, sambil ngobrol. Tadi menarik nih Kak Nurul ya. Jadi sebenarnya selain menjadi pekerja rumah tangga migran, ternyata perempuan-perempuan di Lombok itu juga menjadi PRT lokal gitu ya. Yeah. Ya kan, di perumahan-perumahan tadi seperti yang Kak Nurul sebutkan di BTN begitu. Tapi memang cukup kecil ya, cukup kecil jumlahnya begitu. Nah, Lombok ini kan kita tahu salah satu sending area terbesar ya untuk pengirim
pekerja migran ya, terutama PRT, mereka yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga migran ya kayak ke luar negeri gitu. Di beberapa negara gitu, karena saya sudah ngobrol dengan banyak ya PRT di sini dan itu di beberapa negara, bukan hanya Saudi Arabia, Malaysia, ada Singapura, ada Taiwan, ada Hong Kong gitu ya, banyak sekali kemana-mana gitu. Ya. Kebanyakan ke Timur Iya betul, ke Timur Tengah juga ya. Tapi saya mau wawancarai memang beberapa yang bervariasi tempat tujuan tujuan bekerjanya gitu di luar negeri. Nah jadi sebenarnya kenapa sih Kak gitu ya, kenapa sih kok Lombok gitu ya, Lombok itu menjadi sanding area terbesar gitu, selain tadi apakah memang pengalihan lahan tadi ya, bahwa perempuan itu tidak berdaulat atas lahan tadi, atas pangan gitu ya, karena ada fungsi pengambil alihan lahan, kemudian menjelang lahan pembangunan gitu, ada ideologi pembangunisme gitu, pembangunanisme gitu ya, atau sebenarnya persoalan terbesarnya itu apa gitu ya, kemudian yang membuat Lombok menjadi sanding area terbesar gitu di Indonesia gitu. Apakah memang kekerasan dalam rumah tangga itu besar, tinggi nilainya ya, maksudnya tinggi sekali kasusnya di Lombok gitu, sehingga banyak perempuan-perempuan yang galau, yang kemudian kalau orang galau itu kan tekong itu bisa melihat ya, kayak dia itu kayak mata eagle gitu ya, matanya tuh ada di mana-mana. Jadi kalau ada perempuan galau itu tuh langsung dideketin, karena saya melihat film dokumenter dari ADBMI Lombok Timur yang dikirim oleh Kak Roma ya, Roma di ADBMI Lombok Timur. Saya kesana juga waktu itu dan saya diberikan dokumenter tentang ada perempuan galau gitu yang kemudian diceraikan suaminya atau suaminya kawin lagi gitu ya kayak, dan kemudian mereka akhirnya tidak berpikir panjang, akhirnya mereka ya sudah gitu, ada tekong datang ya sudah mereka langsung pergi gitu, karena kan mudah juga Kak untuk menjadi PRT migran itu, ternyata mereka ada yang tidak perlu mengeluarkan uang, malah mereka dikasih uang saku tapi kemudian dipotong nanti gajinya gitu ya. Nah apakah kasus KDRT di Lombok itu tinggi Kak, dan apakah memang KDRT itu diceraikan, kemudian suami kawin lagi, suami poligami gitu ya, suami berfoya-foya, mabuk, judi, itu menjadi persoalan gitu ya, salah satu persoalan yang menyumbang cukup besar bagi berangkatnya perempuan-perempuan menjadi pekerja rumah tangga migran gitu. Apakah itu Kak salah satu yang juga menjadi pemicu utama terbesar gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga Kak? Ya, salah satunya itu. Tadi di samping yang saya sampaikan tadi adalah hilangnya alih fungsi lahan. Memang ada kasus-kasus kekerasan terutama di dalam rumah tangga. Kemudian ini yang memicu perempuan-perempuan itu jadi nekat gitu. Karena alasan pertama itu kekerasan di dalam rumah tangga di Lombok ini kan lumayan tinggi gitu. Sehingga itu kemudian para perempuan kita kemudian membuat keputusan gitu yang serta-merta kemudian karena diiming-imingi juga oleh sebagian besar calo-calo ini kan rayuannya luar biasa ya, diiming-imingin dengan kerja yang menghasilkan uang banyak ya, dengan kerja ringan, dengan mudah mereka akan mendapatkan berjuta-juta, sementara mungkin itu yang tidak pernah mereka dapatkan ketika bekerja di Lombok. Yang ada juga perempuan yang selama ini mungkin tidak pernah tahu bagaimana situasi di luar rumahnya sendiri, mereka tidak tahu gitu. Nah tiba-tiba berangkat ke luar negeri dengan modal nekat tadi, sehingga itu yang menyebabkan banyak sekali kasus-kasus trafficking yang terjadi di Lombok. Nah, di samping adanya kekerasan di dalam rumah tangga nih, biasanya ketika terjadi perceraian kan perempuan yang menanggung, biasanya anak-anak itu ikut kepada ibunya gitu. Sehingga ini kan menjadi persoalan ketika perempuan kemudian tidak punya penghasilan, terus dia harus menanggung beban keluarganya, anaknya juga harus dia biayain, kerja di mana dengan tidak ada pengetahuan, tidak ada skill mau ngapain gitu kan. Sehingga ketika ada datang calo yang menawarkan ini janji-janji manis ini, mereka dengan tidak mengeluarkan biaya, kemudian mereka mau saja gitu modal KTP, bahkan tidak ber-KTP pun mereka bisa dibuatkan KTP nanti di wilayah mana, bisa jadi dia orang Lombok tapi KTP-nya orang Sumatera, bisa jadi begitu kan, karena ini pekerjaan ini kerja tekong itu sudah sangat ini luar biasa ya, bagaimana kemudian mereka mengiming-imingin perempuan-perempuan Lombok itu untuk bekerja di luar negeri. Meskipun misalnya mereka tidak pernah memikirkan risiko apa yang terjadi ketika mereka bekerja di luar negeri.
Bahkan ketika gajinya dipotong pun mereka merasa tidak diambil haknya gitu. Padahal mereka kan misalnya gajinya 1.500 real misalnya kan. Terus yang dia terima hanya 1.000 misalnya karena yang 500-nya dipotong untuk biaya-biayanya itu oleh perusahaan. Mereka tidak merasa bahwa haknya itu diambil, tapi memang itu sudah bagian dari apa kesepakatan mereka ketika sebelum berangkat dari rumahnya. Dan itu Tekong tuh biasanya kan memberikan uang, bahkan diberikan uang saku untuk keluarga yang dia tinggalkan. Nah, ini kan persoalan lama sebenarnya Mbak Ira ya. Kalau menurut Komnas Perempuan itu Kak Reni tahu banget karena dia sudah jadi meneliti sejak awal dari dulu perjalanan bagaimana buruh migran itu di luar negeri, itu penelitian Komnas Perempuan itu dia sama. Ternyata menurut Kak Reni itu bahwa persoalan ini tidak baru gitu, dari dulu akarnya itu memang seperti itu, tapi kemudian tidak pernah menemukan titik temu dan persoalan, tidak ada persoalan-persoalan baru di dalam persoalan pekerja migran kita. Itu menurut penelitiannya Komnas Perempuan ya, tapi tetap terjadi gitu. Nah, ini kan ada sesuatu yang salah gitu. Nah, apakah ini kemudian kita akan membiarkannya bahwa ini karena persoalannya sudah lama, begitu-begitu saja, tetapi kemudian tidak ada penyelesaian bagaimana kemudian perempuan kita ini dilindungi secara komprehensif oleh negara. Nah, disitulah kemudian peran-peran kita semua itu bagaimana supaya perlindungan terhadap pekerja migran kita, terutama perempuan buruh migran kita itu mendapat perlindungan yang komprehensif, mulai dari pra pemberangkatan sampai pemberangkatan, sampai penempatan, bahkan sampai dia pulang. Memang ada undang-undang yang sekarang ini tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu, tetapi berdasarkan hasil bacaan kita itu bahwa masih netral gender gitu. Tidak melihat pekerja migran perempuan itu secara khusus, punya kebutuhan khusus, punya yang berbeda dengan pekerja migran laki-laki. Nah, itu mungkin yang perlu juga kita sikapin bahwa dalam pemerintah dalam membuat undang-undang itu memang harus memperhatikan juga bagaimana pekerja migran perempuan kita yang punya kekhususan, sehingga undang-undang juga tidak netral gender. Hal lain lagi selain kenapa kemudian Lombok ini menjadi sending area terbesar pengiriman pekerja migran di samping alasan kekerasan dalam rumah tangga tadi, ya memang karena ada faktor lain, terutama adalah faktor penindasan tadi yang dari keluarganya, mungkin dari pasangannya yang laki-laki atau suaminya ya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi pamannya, bisa jadi. Nah, kasus yang banyak yang didampingin oleh SP adalah sebagian besar mereka karena memang desakan dari keluarga sehingga mereka juga pergi ke luar negeri. Nah, ketika mereka pergi ke luar negeri mencari penghidupan, mencari nafkah, suaminya itu justru melakukan hal lain. Kemudian ada yang menikah lagi dengan uang hasil kiriman istrinya dari luar negeri yang bekerja bahkan sampai 24 jam tidak ada istirahat. Kemudian uang yang dia kirim oleh istrinya atau bahkan oleh untuk seharusnya biaya hidup keluarganya, anaknya dan sebagainya digunakan untuk hal-hal lain oleh suaminya. Dan ini sering membuat kemudian para pekerja migran kita itu menjadi sangat kecewa, sangat mengalami lagi penindasan dari sisi ekonomi gitu. Sudah di dalam keluarganya dia diperlakukan tidak adil, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pergi ke luar negeri, di sana juga tidak aman ya. Bisa jadi dia rentan juga mengalami kekerasan seksual, bahkan kekerasan yang lain, penindasan yang lain, ditambah lagi dengan kekerasan ekonomi yang dialamin dari pasangannya mungkin, atau dari suaminya, entah dari pamannya, entah dari orang tuanya. Sebagian besar kemudian mereka pulang itu juga tidak mendapatkan hasil apa-apa, pulang juga dengan tangan kosong, kembali lahirnya berulang lagi, dia pergi lagi kemudian ke luar negeri lagi, begitu seterusnya. Itu kira-kira Rira. Iya Kak Nurul. Menarik sekali ya Kak ya untuk kasus di Lombok ini ya, banyak sekali ternyata persoalan
yang kemudian menjadi pemicu ya, yang berkontribusi besar terhadap perempuan, banyaknya perempuan-perempuan Lombok itu yang pergi ke luar negeri untuk menjadi pekerja rumah tangga gitu. Ternyata kompleks persoalannya tadi ya, persoalan ekonomi, sosial, budaya, personal, keluarga gitu ya, rumah tangga gitu. Nah, ada mengalami penindasan berlapis-lapis mereka. Betul, berlapis-lapis, betul, dari keluarga juga gitu. Nah, saya ingin tahu sebenarnya soal stigma nih Kak, stigma. Apakah ada gitu ya stigma tertentu yang dilekatkan gitu ya pada misalnya perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga misalnya di daerah tertentu, misalnya Saudi Arabia gitu ya. Apakah ada gitu ataukah apakah ada stigma terhadap pekerja rumah tangga yang bercerai gitu ya, yang diceraikan oleh suaminya. Kemudian apakah ada stigma perempuan yang meninggalkan anaknya pada saat dia bekerja ke luar negeri. Nah, itu seperti apa Kak kuatnya stigma di Lombok ini Kak? Ya, ini memang ya miris juga ya ketika perempuan itu sudah mengalami penindasan berlapis-lapis, juga dia mendapatkan stigma-stigma negatif di masyarakat. Nah, ketika dia pergi ke luar negeri, kemudian ada juga yang mengalami kekerasan di luar negeri, kemudian ada yang hamil, membawa anak ya, itu mereka kan dicap sebagai perempuan nggak benar lagi di situ. Kan? Betul, jadi ya. mengalami penindasan lagi dari masyarakat, bahwa mereka digolongkan sebagai bisa saja perempuan yang nggak benar, perempuan nakal, perempuan yang menyerahkan kehormatannya kepada majikannya dan sebagainya. Itu sangat membebani. Kemudian bagaimana perempuan-perempuan kita yang menjadi pekerja migran itu sudah mendapatkan penindasan dan kekerasan berlapis, kemudian mengalami stigma-stigma buruk seperti itu. Nah, ketika dia pulang kemudian tidak mendapatkan hasil seperti yang dibayangkan oleh orang juga ya, dan bisa jadi gajinya tidak dibayarkan mungkin, atau dia mengirimkan uangnya tetapi kemudian dihabiskan oleh keluarganya atau bisa jadi oleh pasangannya. Ketika dia pulang tidak membawa uang dan tidak membawa hasil seperti bayangannya masyarakat bahwa ketika bekerja di luar negeri itu dia jadi banyak uang, itu akan mendapat stigma buruk lagi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kan ini yang menjadikan kemudian kita mengatakan bahwa perempuan itu mengalami lagi dengan adanya stigma itu mengalami lagi ketidakadilan itu. Nah, anak yang mereka bawa pun sebenarnya kan bukan kemauannya perempuan itu gitu, ketika dia harus hamil dan kemudian melahirkan anak misalnya karena dia diperkosa dan sebagainya, itu kan susah diterima kemudian oleh masyarakat, dan itu menambah beban perempuan pekerja migran kita dengan stigma-stigma buruk tadi itu. Bahkan hak-hak anak itu mungkin jadi terabaikan juga, dia tidak bisa mendapatkan hak-hak dan jaminan sebagai warga negara dan sebagainya. Tapi kita bersyukur sekarang ini bahwa kerja-kerja kawan-kawan terutama aktivis pemerhati perempuan dan anak kemudian bisa sekarang ini hak-hak anak, kalau kita bilang dulu anak-anak oleh-oleh ini ya sudah punya hak bisa mendapatkan aktenya, kemudian ada kartu tanda anaknya juga dari dia menjadi anak ibu gitu, jadi dia bisa mendapatkan dokumen-dokumen kelahirannya. Itu yang kita syukuri sekarang ini. Jadi tadi ada persoalan penindasan dan kekerasan terhadap perempuan berlapis-lapis gitu kayak, karena tadi banyak sekali persoalan dialami perempuan, apalagi kemudian dia menjadi pekerja migran gitu ya di rumah majikannya, kemudian di Indonesia juga mengalami kekerasan yang tadi PT, kemudian juga dari suaminya atau dari keluarganya begitu ya Kak ya. Dan stigma oleh masyarakat gitu, perempuan nggak benar misalnya ke Saudi Arabia, kemudian di stigma ketika meninggalkan anak, kemudian dapat menstigma lagi ketika diceraikan suami gitu ya. Jadi semakin berlapis-lapis dan semakin rentan ya Kak ya. Nah, kalau saya ingin tahu tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Lombok sendiri Kak terkait kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender itu seperti apa? Apakah persoalan kekerasan terhadap perempuan misalnya KDRT itu masih dianggap biasa, lumrah, normal gitu ya? Itu bagian dari hidup sehari-hari sehingga perempuan sendiri atau misalnya keluarganya itu tidak mau melaporkan karena dianggap aib gitu ya, misalnya itu urusan keluarga gitu, atau itu memang itu kan memang
persoalan keluarga gitu ya, persoalan sehari-hari, persoalan rumah tangga, jadi tidak perlu harus dibeberkan atau apalagi sampai ke pengadilan misalnya ya seperti itu, tidak boleh diomongin keluar begitu. Apakah memang belum masih rendah gitu ya, masih belum menganggap itu bagian dari kekerasan gitu Kak? Ya. Yang pertama mungkin sekarang ini kita patut bersyukur juga ya karena bahwa ada perubahan di beberapa level masyarakat ya, bahwa yang sudah mulai sadar bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu bukan lagi hal yang menjadi sesuatu aib ya, yang harus dibuka. Jadi banyak sekarang perempuan-perempuan kita sudah mulai speak up ya, sudah mulai berani bicara bahwa dia mengalami kekerasan. Kemudian, nah yang jadi soal kemudian ketika dia sudah sadar bahwa dia mengalami kekerasan, yang persoalannya adalah dia mau mengadu kemana. Itu yang jadi soal sekarang. Nah, secara umum sebenarnya tingkat kesadaran tentang bahwa perempuan itu mengalami kekerasan itu kalau secara umum kita, karena SP bekerjanya di desa-desa, di wilayah-wilayah pengorganisasian SP itu masih lumayan rendah sih, Ra. Ya kita harus akui itu memang bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu dianggap hal biasa, masalah internal dari rumah tangga. Jadi tidak boleh diceritakan atau tidak boleh diungkapkan oleh kepada orang lain. Bahkan kepada orang tuanya mereka tidak mau menyampaikan itu. Nah, di beberapa wilayah yang menjadi fokus area kegiatannya SP itu sudah lumayan sih, Ra, dan juga kawan-kawan dari organisasi-organisasi perempuan lain juga sudah sangat banyak bekerja sampai ke desa-desa, di mana kemudian memberikan penyadaran kritis bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu adalah bagian dari kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, yang justru sekarang sering terjadi itu ketika perempuan ini mengalami kekerasan, mereka belum tahu mau mengadu kemana gitu. Itu yang jadi soal, karena tidak ada semacam pusat pengaduan di desa. Nah, setelah mereka sadar bahwa mereka mengalami kekerasan, mau ngadunya itu kemana, ke siapa, kan gitu. Nah, selama ini kan kawan-kawan para aktivis pemerhati perempuan, kemudian organisasi-organisasi perempuan yang banyak bergerak di desa-desa, sebagian besar itu memang punya namanya paralegal kan, tapi kan itu terbatas gitu. Kawan-kawan paralegal ini juga punya keterbatasan. Tidak di semua desa ada, tidak di semua tempat ada gitu. Nah, ini yang penting menjadi perhatian kita, terutama untuk kawan-kawan yang ini yang bagaimana sih sistem, atau apakah kita perlu membangun sistem atau mekanisme pengaduan terhadap kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga, misalnya terhadap perempuan. Tidak hanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, tapi kekerasan yang juga yang dilakukan oleh negara misalnya terhadap perempuan, atau yang dilakukan karena adanya kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang tidak mendukung kepada penegakan keadilan terhadap perempuan. Nah, ini yang selalu kita selalu jadi PR besar kita gitu sebagai aktivis-aktivis pemerhati. Kemana mau mengadu, pusat-pusat pelayanan pengaduan yang satu sistem terpadu itu yang belum ada. Meskipun kita tidak menafikan bahwa pemerintah, terutama DP3 AP2KB di NTB itu sudah sangat menggandeng kawan-kawan NGO, kawan-kawan pemerhati perempuan, juga kita sering berkolaborasi menangani kasus misalnya, tapi belum terbentuk sebuah sistem pengaduan di mana kemudian perempuan-perempuan yang mengalami ketidakadilan ini bisa mengadukan persoalannya. Dan informasi-informasi tentang adanya pusat-pusat pengaduan ini pun belum sampai ke desa-desa. Itu persoalannya, Raj. Sehingga ketika perempuan ini mau mengadukan persoalannya, palingan mungkin ke kepala dusun atau kepala lingkungan atau kepada paralegal. Dan itu yang akan
meneruskan kemudian persoalan-persoalan ini kalau memang mau di ranah pidana maka dia akan ke kepolisian, misalnya ke polsek, atau bisa juga kemana lagi. Itu kira-kira gambarannya bagaimana situasi-situasi perempuan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga itu. Memang PR besar kita itu di situ. Tidak adanya sistem pusat pengaduan yang terpadu sehingga perempuan itu bisa nyaman menyampaikan persoalannya. Itu bahkan sekarang dengan adanya undang-undang ITE ini kemudian itu juga banyak kemudian terjerat gitu ketika perempuan ini mengalami pelecehan, mengalami kekerasan, kemudian menyampaikan kepada orang lain atau kepada kemudian di media, dia akan terjerat undang-undang ITE. Itu lagi persoalannya. Ada beberapa kawan-kawan kita juga yang mengalami persoalan-persoalan itu. Iya, itu persoalan juga ya Kak ya buat teman-teman aktivis ya. Persoalan kita semua gitu. Kalau misalnya kita menyuarakan kepentingan kita gitu, menyuarakan kepentingan perempuan gitu, advokasi perempuan, misalnya ada terjadi pelecehan seksual misalnya atau kekerasan seksual misalnya di lingkungan kampus gitu ya, atau kemudian ya kan di lingkungan pendidikan yang lain, atau misalnya di yang kemudian pelakunya adalah pejabat misalnya atau orang pemerintah. Nah tentu institusinya atau instansi terkait melindungi kan, akan melindungi misalnya ada di kampus akan melindungi misalnya pelakunya. Nah dan kita yang melaporkan gitu ya, atau kita yang kemudian bersuara yang di sosial media atau dijerat undang-undang ITE atau pencemaran nama baik di KUHP gitu kan. Jadi sebenarnya kebebasan berekspresi yang diatur oleh Undang-Undang Pasal 28 itu tidak terjadi, karena kebebasan berekspresi, kebebasan ya kan mengeluarkan pendapat katanya gitu itu tidak ada, karena kita bisa dikriminalisasikan, dipidana ya, bahkan kita bisa masuk penjara gara-gara itu gitu. Ya itu memang persoalan betul. Ya, sehingga memang undang-undang ini harus direvisi ya, harus direvisi yang berperspektif korbannya. Betul. Nah ini Kak, tadi kan kita sudah ngobrol, Kak Nurul sudah ngobrol tentang solidaritas perempuan. Mungkin kita juga perlu tahu nih Kak, SP Mataram itu sebenarnya sudah berapa lama ya Kak ya berdiri, kemudian bagaimana proses pendirian SP Mataram itu, dan bagaimana juga koordinasinya dengan SP-SP yang lain, terutama SP di tingkat nasional ya, di Jakarta itu seperti apa koordinasinya, sinerginya gitu ya, dan visi misinya itu sebenarnya apa, apakah sama dengan SP-SP lain yang ada di wilayah-wilayah atau daerah yang lain, dan juga di nasional, di tingkat nasional ya di Jakarta begitu, dan programnya apa saja, mungkin secara singkat Kak, programnya itu apa saja, kemudian program khusus ini kan sebenarnya tentang khusus buruh migran ya. Bagaimana sih penanganannya gitu ya, menerima pengaduan itu seperti apa, apakah jemput bola begitu, apakah kemudian itu tergantung pada siapa yang melapor, kalau ada laporan yang masuk ke SP baru kemudian tindak lanjuti begitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kasus itu sampai ke pengadilan, apakah bekerja sama dengan LBH Apik ya, ada LBH Apik, LBH Pelangi ya kalau di Lombok ya, atau LBH yang punya perspektif perempuan dan korban gitu. Dan sudah berapa lama sebenarnya SP Mataram ini terlibat dalam advokasi perempuan pekerja rumah tangga? Mungkin bisa diceritakan tentang SP Mataram sendiri. Silakan Kak Nurul. Ya baik, terima kasih Ra. Jadi sebenarnya kita bicara dari nasional dulu ya. Dari nasional sebenarnya berdirinya itu sudah lebih dari 30 tahun. Dan isu utama dari SP itu sebenarnya dulunya adalah perempuan buruh migran. Jadi SP itu membela kepentingan perempuan buruh migran, itu yang awalnya dulu. Nah, sementara di kalau kita di Mataram itu kita nyebutnya komunitas. Jadi SP itu punya 12 komunitas di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah komunitas SP Mataram. Nah, kita itu berdiri sudah 20 tahun lebih, hampir 21 tahun ya. Nanti di bulan Juni kita tahun depan itu kita menjadi 21 tahun. Oh, Juni ulang tahunnya Kak. Juni ya, ulang tahun. Itu ulang tahunku Kak. Sama aku ulang tahun. Ya, nanti kita rayain bersama ya, Ra. Sip. Ya, fokus isu SP Mataram sebenarnya ada tiga isu ya. Satu itu jelas buruh migran, perempuan buruh migran. Kenapa hanya perempuan yang memang konsen isu
SP itu adalah konsen isunya di perempuan buruh migran. Nah, dalam penanganan kasus, sebenarnya tidak hanya dalam penanganan kasus, SP itu bergerak mulai dari bagaimana penyadaran kritis terhadap perempuan buruh migran, calon buruh migran dan juga keluarganya. Jadi kita memberikan penyadaran kritis terhadap calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri dan juga keluarganya. Itu kita melakukannya itu lewat namanya diskusi-diskusi kampung. Kalau dulunya sebelum pandemik itu kita menyebutnya diskusi kampung karena diskusinya itu dari kampung ke kampung gitu. Bagaimana kita memberikan penyadaran kepada calon-calon perempuan buruh migran ini dan keluarganya bagaimana bermigrasi dengan aman, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana strateginya, dan apa saja yang harus dia ketahui dan sebagainya. Kita memberikan bekal ilmunya di situ. Nah, setelah mereka sadar, mereka tahu hak-haknya apa, kemudian kewajibannya apa, begitu juga keluarganya, dan sebagian besar yang sudah mendapatkan penyadaran kritis lewat diskusi-diskusi itu kemudian bermigrasinya itu dengan aman gitu, dan syukurnya tidak ada persoalan-persoalan kemudian ketika sampai mereka pulang. Bahkan ketika pulang pun mereka mendapatkan hak-haknya juga dari negara, misalnya mulai dari pergi berangkatnya sampai penempatannya bahkan sampai mereka pulang. Nah, ini kan menjadi kebutuhan gitu bagi para perempuan buruh migran kita yang akan bermigrasi ke luar negeri. Bagaimana mereka menyiapkan semuanya, menyiapkan keluarganya, ya, menyiapkan dirinya sendiri sehingga mereka tidak terjebak di dalam trafficking, misalnya tidak terjebak di dalam persoalan-persoalan kekerasan dengan majikannya dan sebagainya. Kita memberikan input-input pengetahuan dan peningkatan kapasitas setelah mereka sadar, itu yang kita lakukan. Nah, diskusi-diskusi ini kemudian menjadi kebutuhan di setiap desa-desa di wilayah pengorganisasian SP Mataram, dan itu kita terus berlanjut, bahkan bisa dalam 1 bulan itu di satu desa itu bisa sampai 2 atau 3 kali kita melakukan diskusi. Dan ini kemudian dari hasil diskusi ini justru banyak kita mengetahui bagaimana situasi kondisi perempuan yang selama ini kita dampingi. Nah, setelah mereka punya penyadaran kritis, kemudian kita hasil-hasil diskusi ini kan kemudian melahirkan perempuan-perempuan pemimpin, ya, yang akan kemudian bagaimana dia menyadarkan perempuan lain di luar, bisa saja di desanya atau di luar desanya. Kalau dia butuh peningkatan kapasitas untuk menangani kasus, maka kita memberikan peningkatan kapasitas itu lewat peningkatan kapasitas training, pelatihan, bagaimana menangani kasus itu. Kemudian ini yang menjadi paralegal kita di desa-desa gitu. Dan ini sangat membantu sekali ketika terjadi kasus, mereka lah yang bekerja kemudian dengan standar-standar yang sudah ada yang disiapkan oleh SP. Nah, untuk kasus yang sering terjadi itu kan sebagian besar adalah perempuan buruh migran ini kita tidak mendapat hak-haknya oleh majikan, tidak diberikan berkomunikasi dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita tangani kasusnya itu, dan dari sebagian besar kasus yang kita tangani ini itu sudah bisa mendapatkan hak-haknya, bahkan bisa pulang lagi ke negaranya, bahkan daerahnya sampai kembali ke rumahnya di Lombok dengan aman. Nah, ini kerja-kerja ini tentu saja tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi kita kemudian berkoordinasi, berjejaring, baik itu dengan BP2MI misalnya, atau dengan pemerintah, bisa jadi dengan kedutaan, bisa jadi juga dengan KJRI yang ada di luar negeri. Nah, tidak menafikan juga peran kawan-kawan jaringan yang ada di Lombok. Banyak sekali kemudian, jaringan-jaringan kerja SP itu sangat luas kan, tidak hanya di Lombok, tapi juga di jaringan dari sampai ke nasional dan juga sampai ke luar negeri. Untuk di Lombok sendiri, untuk kawan-kawan jaringan yang bekerja dengan isu yang sama di Lombok itu juga banyak gitu. Di samping ADBMI tadi yang disebutkan oleh Mbak Ira, ada Bung Roma, itu juga ada PPK, juga ada lembaga-lembaga lain yang punya konsen isu yang sama dengan kita, seperti
seperti lembaganya, saya lupa namanya, lembaganya Pak Saleh ya. Ini konsen sekali kerjasama dengan kita bagaimana kemudian Selata ya, melakukan Selata ya Kak. kerja-kerja penanganan kasus buruh migran. Ya itu gambarannya, Ra. Kalau untuk kasus-kasus litigasi, kita di komunitas Mataram memang belum punya pengacara sendiri, tapi kita di nasional punya. Jadi ketika kasus itu masuk ke ranah litigasi, maka kita menyerahkannya, meminta bantuan kepada sekretariat nasional kita di Jakarta. Nah, untuk garis ininya struktur, sebenarnya kita garis koordinasi saja, tidak tidak seperti apa organisasi lain mungkin, karena di SP itu punya kekhasan ya, bahwa kita kepemimpinan kita itu di SP itu adalah kolektif kolegial gitu. Jadi tidak dalam struktur hierarki, tapi memang dibangun seperti kolektif kolegial tadi. Tidak dalam garis hierarki, tapi lebih kepada garis koordinasi, garis-garis kolektif tadi, kepemimpinan kolektif. Ya itu kira-kira gambarannya SP. Dan untuk hubungan dengan komunitas-komunitas lain kita sangat intens ya, ketika terjadi kasus misalnya dan itu ada kaitannya dengan komunitas yang lain, maka kita akan tetap berkoordinasi dan bekerja sama. Nah, yang untuk peningkatan kapasitas dan lain-lain, mungkin kita butuh kawan-kawan yang punya kapasitas di bidang agraria, misalnya kita SP Mataram tidak punya, maka kita akan minta komunitas lain yang akan membantu kita untuk memfasilitasi, misalnya, atau bisa juga minta ke sekretariat nasional, ya, bagaimana kemudian kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di tingkat komunitas. Ya. Gitu, Ra, kira-kira. Terima kasih, iya Kak Nurul, makasih. Jadi tadi ada kegiatan penyadaran kritis ya terhadap calon PRT migran dan keluarganya gitu ya, kayak sebelum mereka berangkat gitu ya. Nah, tapi yang pertama yang ingin saya tanyakan nih Kak, profil perempuan PRT migran dari Lombok itu seperti apa Kak? Kalau misalnya dari demografinya, misalnya ya dari geografisnya, misalnya status sosial mereka, kelas ekonomi mereka, latar belakang pendidikan mereka seperti apa, status mereka dalam keluarga seperti apa gitu ya? Apakah mereka misalnya rata-rata kecil sekali suaranya, saya enggak dengar. Oh, kecil ya Kak? Oh, oke. Ya, sekarang dengar ya, soalnya kecil ya Kak ya? Lumayan. Oke, saya agak teriak-teriak deh. Nah, yang ingin saya tanyakan itu profilnya Kak, profil PRT migran sendiri gitu. Kalau di Lombok itu sebenarnya seperti apa kalau kita lihat dari misalnya demografinya, kemudian geografisnya, misalnya dari status sosial mereka lah, kelas sosial, ekonomi mereka, latar belakang pendidikan gitu, status mereka dalam keluarga itu seperti apa, usia mereka gitu ya, apakah mereka punya anak itu, mayoritas ya, itu seperti apa demografinya Kak, kalau bisa dijelaskan. Kemudian kalau misalnya ada persoalan gitu ya, mereka mengalami persoalan di rumah tangga ataupun di rumah majikannya, itu apakah mereka akan melaporkan ke SP atau ke lembaga atau LSM lainnya gitu ya, selain misalnya SP gitu. Bagaimana sebenarnya mekanisme pelaporan gitu ya dari PRT migran dan bagaimana mekanisme penanganannya? Karena kalau untuk urusan PRT migran mendapatkan kekerasan dari majikan itu kan sebenarnya antar dua negara ya. Itu kan agak susah mungkin intervensinya ke sana karena misalnya sedang terjadi atau sudah terjadi. Itu seperti apa mekanisme pelaporan dan penanganannya, Kak? Ya, kalau profil pekerja migran kita ini yang harus kita akui dengan jujur ya, Ra, bahwa memang sebagian besar dari PMI kita, pekerja migran kita, terutama yang perempuan itu memang berpendidikan, pendidikannya itu bisa SD, SMP. Kalaupun ada yang SMA, tapi kemudian itu juga kembali ke tadi bahwa meskipun dia pendidikannya SMA, tetapi kemudian karena dia tidak punya pengetahuan yang luas tentang bagaimana situasi dan kondisi negara-negara yang penempatannya itu juga jadi soal gitu. Di samping pendidikannya rendah, mungkin juga karena tadi dia mengalami banyak sekali tekanan-tekanan, banyak mengalami kekerasan, sehingga itu yang menyebabkan kemudian tadi mereka itu tidak punya
posisi tawar, tidak punya bargaining selain bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Nah, untuk kasus-kasus yang selama ini ditangani oleh SP, sebenarnya SP tidak mencari kasus ya. Jadi sebagian besar kasus-kasus yang masuk itu yang diterima oleh paralegalnya SP yang ada di desa-desa, di mana tempat terjadinya kasus itu sebagian besar dilaporkan oleh keluarganya. Nah, keluarga mereka yang melapor ke paralegal SP, kemudian dilaporkan ke SP, dan biasanya kalau kasus itu berhubungan dengan kasus TPPO dan sebagainya, itu kita bekerja sama dengan BP2MI. Kalau SP sendiri misalnya punya jaringan kerja di luar negeri, terutama banyak pekerja migran yang kita yang ada di luar negeri yang sudah mendapatkan peningkatan kapasitas oleh SP tadi, itu kan kemudian kembali lagi ke luar negeri, biasanya mereka ini lebih cerdas gitu, lebih tahu kemudian bagaimana melakukan sesuatu ketika mereka menghadapi persoalan. Dan juga sebagian besar mereka juga membantu kerja-kerja SP ketika ada kasus gitu. Mereka yang akan proaktif mencari informasi, kemudian memberikan informasinya kepada kita. Kemudian ini yang kita sampaikan kepada BP2MI atau juga kepada kedutaan yang ada di mana di wilayah terjadi persoalan dengan tenaga kerja kita itu. Nah, itu yang dilakukan oleh SP Mataram. Tapi ketika memang harus berhadapan dengan litigasi tadi, misalnya harus ke jalur-jalur litigasinya, itu kita dibantu oleh kawan-kawan dari Sekretariat Nasional yang memang profesinya juga sebagai pengacara-pengacara kita di SP. Ya, begitulah kira-kira jalur-jalur strateginya bagaimana penanganan kasus oleh SP Mataram. Ya, jadi tidak mencari kasus ya, tapi kasus. Tapi misalnya ada PRT migran atau keluarganya yang kemudian melapor ke paralegal ya, SP Mataram. Ya, paralegal SP itu hampir di semua desa ini ada di Lombok Barat, terutama di Mataram. Ya. Dan kemudian nanti ada terjadi koordinasi, kolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya gitu ya. Misalnya ya kan, misalnya ke hukum, jalur hukum mungkin ya lembaga-lembaga terkait ya, misalnya LBH gitu ya, LBH API ya kan, misalnya terjadi bahwa kasus itu ternyata adalah karena kebijakan, misalnya kan SP tidak akan bisa bekerja sendiri untuk mendesak pemerintah gitu, misalnya, sehingga perlu kerja-kerja jaringan yang diperkuat di situ, di mana kemudian kolaborasi ini bisa daya desaknya terhadap penegakan kebijakan itu menjadi lebih kuat. Ya, lalu mekanisme lokal atau daerah sendiri yang kemudian melibatkan berbagai multi stakeholders ya, berbagai pihak, misalnya tokoh agama gitu ya, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah gitu, kemudian NGO lokal gitu ya, atau setempat yang memang menangani persoalan buruh migran atau PRT migran, perempuan dan anak, itu sebenarnya seperti apa Kak? Sinergisitasnya, aliansinya, koordinasi, kolaborasinya itu seperti apa, dan posisinya masing-masing apakah bekerja sendiri-sendiri sebagai entitas yang terpisah gitu ya, sendiri-sendiri bekerja atau memang saling bekerja sama gitu, misalnya nih ada tokoh agama, nih ada tokoh masyarakat, kemudian pemerintah, NGO, itu seperti apa sih sebenarnya mekanismenya gitu ya, kalau misalnya ada persoalan yang menimpa perempuan atau PRT migran kita, itu bagaimana mekanismenya kemudian bisa diselesaikan persoalan itu? Apakah memang mereka terlibat gitu? Ataukah memang apakah ada resistensi dari mereka, misalnya katakanlah dari tokoh agama gitu ya, atau dari tokoh adat, itu bagaimana Kak? Bisa diceritakan tidak? Kalau dengan tokoh adat ya, kita jujur saja bahwa SP Mataram itu sejak awal memang sudah membangun kerja-kerja kolaborasi dengan tokoh-tokoh adat, terutama yang Raden Rais itu ya, dari awal itu sudah sejak SP ada itu kita sudah bekerja sama dengan beliau, bahkan strategi-strategi dalam advokasi dan juga strategi dalam bagaimana penyadaran kritis terhadap perempuan dan calon perempuan buruh migran, perempuan pemimpin di desa itu, tokoh adat ini banyak memberikan kita masukan-masukan ya, bagaimana budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan lokal di masyarakat itu bisa kita jadikan sebagai strategi pengorganisasian misalnya.
contoh kecil, kalau di istilahnya kalau kita di desa itu kan ada sangkep namanya ya, sangkep itu sama dengan pertemuan. Nah, kita memakai istilah-istilah itu kemudian untuk mendekatkan perempuan-perempuan yang akan kita kuatkan ini dengan istilah-istilah atau budaya-budaya lokal tadi yang disampaikan, yang diberikan masukan oleh tokoh-tokoh adat. Nah, peran tokoh adat sebenarnya sudah sangat besar di kita, di SP, yang tidak terlepas dari perjuangan-perjuangan SP itu sangat kita rasakan. Jadi kita menggunakan strategi-strategi local wisdom itu untuk bagaimana memperkuat perempuan-perempuan ini supaya lebih dekat lagi dengan perempuan-perempuan ini. Kita menggunakan kebiasaan-kebiasaan lokal mereka, kemudian cara-cara mereka, bagaimana kemudian kita tidak memakai strateginya SP, tapi memang pakai strategi-strategi yang memang sudah ada di wilayah itu gitu. Dan ini kita bersyukur sekali karena tokoh-tokoh adat kita memang sangat aware dan terbuka terhadapnya. Tapi untuk penanganan kasus, banyak penanganan kasus yang bisa dilakukan melalui jalur-jalur penyelesaian dengan tokoh-tokoh adat tadi. Kita banyak terbantu lah, misalnya soal kasus-kasus pelecehan, kekerasan seksual, itu banyak kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat, tidak mesti harus ke jalur litigasi. Misalnya ada budaya-budaya di Lombok misalnya atau budaya Sasak yang kemudian menjadikan kita gerah gitu, yang karena dianggap sebagai pelecehan terhadap perempuan. Misalnya ada konten-konten di YouTube yang sangat merendahkan perempuan dengan menyebutkan istilah-istilah, kemudian jargon-jargon yang merendahkan perempuan tuh banyak sekali yang kemudian kita bisa selesaikan bersama-sama dengan tokoh-tokoh adat. Nah, kemudian kesenian-kesenian ya, budaya-budaya di Lombok ini kan banyak sekali seperti tadi mengalami degradasi gitu, yang sehingga kemudian itu kita yang sekarang sebagai pemerhati perempuan itu merasa melecehkan perempuan gitu. Nah, ini yang kita sampaikan kemudian kepada tokoh-tokoh adat bagaimana menyelesaikannya. Dan syukurnya setelah kita berkolaborasi itu bisa diselesaikan. Meskipun muncul lagi itu ya itulah tantangan kita ya, bagaimana kemudian kita bekerja sama. Dan dengan tokoh agama kita, nah kurangnya kita harus jujur bahwa di Lombok ini memang tokoh perempuan yang pro terhadap perjuangan ketidakadilan terhadap perempuan atau perjuangan ketidakadilan gender itu masih sangat kurang gitu. Jadi sebagian besar tokoh-tokoh agama kita itu yang notabene laki-laki itu memang perspektifnya terhadap bagaimana ketidakadilan terhadap perempuan itu sangat sedikit gitu. Tokoh-tokoh kita yang bisa kita ajak bekerja sama dan berkolaborasi bagaimana menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini, terutama apalagi yang kasus buruh migran sangat tidak menarik, terutama juga di samping kasus buruh migran ada soal ketidakadilan terhadap perempuan di keadilan agraria, di kedaulatan pangan yang menjadi isu SP itu sangat sedikit sekali. Bahkan tokoh-tokoh perempuan yang di akademisi pun kita belum menemukan gitu, akademisi yang konsen isu terhadap ketidakadilan perempuan, terutama terhadap penegakan keadilan agraria, kedaulatan pangan, kemudian terhadap buruh migran. Itu kita belum menemukannya di Lombok ini. Kalaupun ada tokoh-tokohnya ya palingan aktivis-aktivis bersama-sama kawan-kawan kita saja. Dan itu kadang-kadang juga kesannya itu seolah-olah SP itu seperti punya arah perjuangan sendiri, padahal tidak gitu. Kita tetap membutuhkan kawan-kawan untuk berjuang di isu-isu yang menjadi konsen isu SP. Tapi kadang-kadang itu sangat sedikit gitu yang meminati kemudian bagaimana perjuangan terhadap penegakan keadilan terhadap buruh migran, terhadap perempuan yang mengalami ketidakadilan karena dia perempuan, karena seksualitasnya itu. Sebagian besar konsen isu kawan-kawan ini adalah di isu kekerasan terhadap seksual. Jaringan-jaringan kerja kita ini di Lombok ini lebih
tertariknya itu lebih, bukan tertariknya ya, lebih banyak di isu-isu kekerasan seksual. Ya, jadi kalau untuk tokoh adat gitu ya, tokoh adat masyarakat tuh sudah lumayan ya, kerjasamanya itu Ya. sudah lebih solid gitu ya Kak ya. Tetapi untuk tokoh agama ini yang masih sangat kurang di Lombok ya, karena memang di Lombok itu kan yaitu laki-laki ya, laki-laki yang paling banyak, tuan-tuan gurunya juga kan laki-laki. Nah Ya, sementara tuan kan guru. seperti istri-istrinya nyai, kalau di Jawa kita panggil ibu nyai ya, itu Nah, masih nyainya sangat itu yang kurang nggak ya. ada di Lombok, jarang ya. Kayaknya masih sangat kurang begitu, dan kita bisa hitung dengan jari berapa tuan guru yang punya perspektif gender atau perspektif perempuan dan korban ya, gitu, yang Ya. kemudian mau bersama-sama dengan lembaga-lembaga atau NGO-NGO lain mengadvokasi hak hak perempuan misalnya gitu ya. Sebenarnya kan kesempatannya itu sangat luar biasa besar ya, dan peluangnya kemudian peluang untuk didengarkan oleh masyarakat, oleh umat itu kan sebenarnya tinggi ya kalau di Lombok, karena Tuan Guru ini Ya. didengarkan kan oleh umatnya, oleh masyarakat. Nah, tetapi itu yang masih sangat kurang. Nah, apakah SP dan teman-teman NGO yang lain itu punya program misalnya pendekatan terhadap tuan-tuan guru yang ada di Lombok ini, misalnya untuk menggandeng mereka, merangkul mereka dalam tanda kutip, untuk kemudian mengajak kerjasama begitu, untuk misalnya ikut dalam advokasi hak hak perempuan, keadilan gender, dan juga termasuk PRT migran gitu. Apakah ada kerjasama dengan tuan guru itu? Karena kalau di Jakarta, di daerah Jawa itu kan itu banyak ya. Misalnya kita sudah mulai datang ke pesantren-pesantren, kemudian kita bekerja sama dengan kiai dan bunyainya gitu ya. Kemudian kita juga di Puan Amhayat itu membangun Women Crisis Center di tiap-tiap pesantren gitu ya. Ada, sehingga kalau ada kasus yang terjadi di pesantren, karena kasus yang terjadi di pesantren itu kekerasan seksual itu banyak sekali gitu, dilakukan oleh kiainya, anak kiainya, keluarga kiai gitu, atau santri, itu kan banyak sekali. Dan sekali lagi institusi atau instansi itu kan pasti melindungi pelaku, mereka tidak mau itu terekspos kan, gitu ya, pelaku itu kemudian dilindungi sama dengan institusi pendidikan atau perguruan tinggi itu juga banyak terjadi gitu, tapi kemudian pelakunya dilindungi kan ya Kak ya. Nah, apakah ada program seperti itu Kak untuk melakukan pendekatan terhadap tuan guru di Lombok ini Kak? Ya, untuk di SP sendiri memang sudah pernah sih beberapa kali gitu, tapi kembali lagi persoalannya itu menemukan tokoh yang kalau bahasanya Ira tadi nyai-nyai yang ada di Lombok ini memang agak susah gitu ya. Nah, sementara kita secara kapasitas di SP itu kan tidak ada yang memiliki kapasitas bagaimana kemudian menjadi ahli-ahli penterjemah, ahli-ahli tafsir. Misalnya memang kita butuhkan sekali gitu bagaimana menterjemahkan ajaran-ajaran agama, terutama agama Islam itu kemudian bagaimana tidak diterjemahkan secara salah, bahwa Islam itu sebenarnya kan mendukung, membela keadilan gitu, dan keadilan itu tidak hanya terhadap laki-laki tapi juga terhadap perempuan. Nah, yang berani menyatakan itu yang belum kita temukan gitu, bahwa tokoh-tokoh agama itu sebagian besar karena mungkin laki-laki, sehingga kepentingan-kepentingan laki-laki yang banyak disuarakan dan disampaikan. Nah, untuk keadilan terhadap perempuan ini sendiri itu sangat jarang menjadi disampaikan gitu, menjadi bahan-bahan untuk dakwah mereka gitu. Nah, kebutuhan ini kan sangat mendasar gitu, dan SP juga sebenarnya butuh itu, tapi sampai hari ini sekali lagi kita belum menemukan tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan sebagai rujukan gitu terhadap bagaimana persoalan ketidakadilan gender ini bisa diterjemahkan dengan baik dan benar menurut interpretasi agama. Nah, untuk ke pesantren-pesantren sebenarnya kita belum juga sampai ke sana, karena memang ranah kerja kita itu sekali lagi di desa-desa, kemudian di perempuan-perempuan akar rumput yang nanti akan melahirkan perempuan-perempuan pemimpin, kemudian ini yang akan melanjutkan menjadi kader-kadernya SP nanti untuk kedepannya itu lewat tadi yang lewat penguatan perempuan pemimpin, perempuan buruh migran, perempuan petani, itu yang kita kuatkan, itu yang kita harapkan nanti menjadi
apa namanya, kader-kadernya SP ke depan gitu. Dia bisa menjadi paralegal, dia bisa menjadi pemimpin di komunitasnya dan bisa menjadi mitra-mitra kerjanya SP ke depan. Ya, betul ya kan, kita butuh ya kiai-kiai atau tuan guru dan bunyai yang bisa bekerja sama ya dengan teman-teman dalam mengadvokasi hak-hak perempuan dan keadilan gender di Lombok ini ya, sebenarnya sangat sedikit ya gitu ya kalau kita melihat tokoh-tokoh agamanya gitu yang punya perspektif gender gitu ya, dan korban dan memang yang kemudian menjadi bahan dakwahnya gitu ya, yang kemudian mereka juga menafsirkan ajaran agama itu yang tidak misoginis gitu ya, tidak misoginis, tidak patriarkal, tapi memang membela kepentingan perempuan, itu masih sangat jarang gitu ya. Karena sebenarnya kan tidak harus perempuan yang menyuarakan kepentingan perempuan, laki-laki juga bisa punya perspektif gender dan keadilan ya, keadilan perempuan gitu. Nah, mungkin kita punya waktu berapa menit lagi. Nah, Kak, kalau ke kasus-kasus yang terjadi pada pekerja rumah tangga migran kita asal Lombok itu kira-kira apa Kak yang paling banyak? Misalnya di tempat penampungan atau di PT, kemudian dari Tekong ya, kemudian sampai di rumah majikan, dan juga di secara umum aja Kak, secara singkat juga bisa dijelaskan kasus-kasusnya itu apa saja, kemudian penanganan kasus-kasus itu seperti apa gitu yang dilakukan oleh SP, karena SP ini kan fokusnya pada buruh migran tadi ya, buruh migran perempuan. Dan terakhir apa resistensi dan challenge gitu ya, apa tantangan, hambatan yang dihadapi ketika menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh PRT migran atau kasus-kasus yang dialami oleh PRT migran baik di Indonesia ataupun di tempat kerjanya di luar negeri. Ya, sebagian besar yang ditangani oleh SP itu kan kasus TPPO ya, trafficking yang sebagian besar. Mereka itu berangkat dari kampungnya hanya bermodalkan modal nekat tadi, bahkan KTP pun KTP-nya bisa dipikirkan di luar daerah. Nah, ini kan sangat rentan kemudian mengalami menjadi korban dari trafficking itu sendiri. Nah, jadi dia berangkat itu sudah dengan tidak berdokumen ya, tidak ada legalitas, sehingga sering disebut dengan undocumented ya, sehingga ini yang sering ditangani oleh SP. Dan untuk penanganannya pun kita sangat kesulitan di situ, terutama karena ketika kita melaporkannya ke BP2MI misalnya kan, ketika meneruskan kasus ini ke pemerintah, ke BP2MI sebagai keterwakilan dari pemerintah, yang diminta itu adalah dokumen dari korban gitu, misalnya paspornya, kemudian KTP-nya dan sebagainya, kontrak-kontrak kerjanya. Nah, sementara kan kita tidak punya gitu bukti-bukti itu. Bagaimana kita bisa dapatkan dokumennya, sedangkan dia perginya aja tidak berdokumen gitu, dan itu kan terjadi pemalsuan identitas misalnya, itu kan jadi kesulitan kita mendapatkan dokumen-dokumen itu. Dan ketika melaporkannya itu ke badan perlindungan pekerja migran, yang diminta itu justru dokumen gitu. Nah, itu tantangan kita, hambatan kita di situ. Bagaimana kita bisa mendapatkan dokumen sementara keluarganya sendiri tidak punya dokumen-dokumen resmi, ketika dia berangkat dia tidak tahu, bahkan dengan siapa yang membawanya dia tidak tahu kan. Dia hanya melapor ke SP bahwa saya kehilangan kontak dengan keluarga saya sudah sekian tahun dan banyak yang melapor itu adalah anak-anaknya, misalnya anak-anaknya buruh migran atau suaminya, bahkan ada juga orang tuanya yang melapor ke kita hanya menyampaikan bahwa dia kehilangan kontak dengan keluarganya, kehilangan kontak dengan anaknya, dan kehilangan kontak dengan orang tuanya selama bertahun-tahun. Nah, ketika kita membuat kronologis kasus itu kan harus, untuk melaporkannya ke BP2MI kita harus dimintain dokumen-dokumen itu. Sementara itu tidak ada gitu dokumen-dokumen itu, dan sering itu kemudian menjadi hambatan ketika dalam menyelesaikan kasus-kasus itu. Jadi kita kemudian menggunakan jalur-jalur ini seperti yang saya sampaikan di awal, kan kita punya banyak perempuan buruh migran yang sudah dikuatkan oleh SP, kemudian menjadi sedikit cerdas ya bagaimana, dan dia banyak punya
Biasanya mereka punya kelompok-kelompok gitu, komunitas-komunitas gitu, misalnya komunitas pekerja di Riyadh misalnya, mereka punya perkumpulan-perkumpulan dan grup-grup itu. Kita biasanya minta bantuan mereka untuk melacak keberadaannya ini gitu. Dan sebagian besar cara-cara itu juga menghasilkan, kemudian kita bisa tahu ternyata dia ada di wilayah di Riyadh di sini, atau di wilayah di Madinah di sini, karena adanya komunitas-komunitas tadi itu. Nah, itu menurut saya apakah yang dilindungi itu hanya perempuan atau pekerja migran yang berdokumen saja oleh negara gitu, dan ketika dia tidak berdokumen maka bukan bagian dari tugas negara untuk melindungi dia. Nah, kita sering dibenturkan dengan persoalan-persoalan ketika melaporkan itu, kita ditanya dokumennya mana, kelengkapan dokumennya. Ketika kita tidak bilang kita tidak ada, maka itu yang menjadi persoalan, kemudian mereka tidak bisa menindaklanjutinya. Nah, itu yang menjadi persoalan terbesarnya, justru disitulah yang tidak selesai gitu. Sementara persoalan TPPO ini yang paling banyak gitu, yang pekerjaan documented ini yang terbanyak. Nah, kalau yang dimintain itu dokumen kan jadi ironi gitu. Nah, ketika dia tidak berdokumen maka dia tidak akan dilindungi oleh negara, kan gitu kasarnya. Nah, itu sering kita menjadi bahan-bahan ini kita refleksi kita dengan kemudian dengan penyelenggara negara kita itu. Ya, jadi tadi persoalan terbesarnya itu trafficking ya Kak ya. Trafficking terhadap perempuan-perempuan yang menjadi PRT migran ini ya, sangat potensial gitu. Kemudian tadi Kak Nurul juga menjelaskan bagaimana perempuan-perempuan yang menjadi PRT migran ini di luar negeri itu kemudian di-exclude ya hak-haknya sebagai warga negara gitu kan, karena mereka tidak dianggap sebagai warga negara, tidak mendapatkan hak-haknya, padahal mereka warga negara Indonesia. Betul, tidak dilindungi hanya karena mereka undocumented gitu ya. Hanya mereka tidak punya dokumen gitu ya, kemudian dianggap sebagai quote unquote illegal gitu kan, ilegal kan. Itu padahal sebenarnya tidak ada ilegal ya, tidak ada pekerja yang ilegal gitu, tidak ada pekerjaan yang legal. Mereka tidak berdokumen, tapi kemudian hak-hak sebagai warga negara itu harusnya tetap gitu kan. Harus tetap negara harus tetap melindungi, tetapi negara absen dan malah menyangkal hak-hak mereka sebagai warga negara gitu ya. Nah, bahkan yaitu di-exclude ya mereka dari menjadi warga negara. Nah, untuk teman-teman yang bergabung di Saturday Night with Let's Talk live di Instagram, silahkan bila punya pertanyaan, Anda bisa mengajukannya di chat yang ada di Instagram. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya atau ada komentar. Tapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya buat semua yang sudah bergabung di IG-nya Let's Talk. Tadi saya lihat ada Ara, ada Renpi, tadi ada Mas Irwan, tadi ada Beranda Perempuan Jambi, juga ada beberapa teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tadi teman-teman sudah bergabung bersama kita, Kak, menyimak perbincangan kita ya di malam minggu ini. Jadi malam minggunya sama Let's Talk sama Kak Nurul ya. Yeah. Kebetulan kita berdua sedang berada di Lombok ya, Kak. Ira di Lombok ya. Betul, Kak. Sedih banget, nggak bisa ketemu secara langsung lagi. Saya pamit. Iya, nanti insya Allah ya Kak ya, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi di Lombok, nanti saya akan ke Lombok. Ada pertanyaan silahkan di kolom chat, bisa diajukan atau komentar. Ini kita punya notulen di sini. Buat teman-teman terima kasih ya, terima kasih sekali lagi. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak ya, sebelum saya tutup mungkin singkat saja. Kak, pertama bagaimana koordinasi atau aliansi SP dan LSM perempuan atau NGO perempuan dan anak yang ada di Lombok ini dengan pendidikan tinggi gitu ya, dengan kampus-kampus yang ada di Lombok, misalnya ada UIN Mataram gitu ya, ada universitas lainnya. Yang kedua, ini secara singkat ya Kak ya. Nah, menurut Kak Nurul sendiri sebenarnya bagaimana sih seharusnya kasus buruh migran ini, status atau isu-isu buruh migran, apakah tetap harus dipertahankan menjadi sumber ekonomi daerah dan keluarga dan juga pemerintah tentunya, karena mereka dianggap dipanggil pahlawan devisa, mendatangkan devisa cukup banyak buat negara ya, buat pemerintah. Mungkin itu Kak sekalian closing statement-nya, bisa dengan singkat. Baik, kalau dengan akademisi secara personal kita memang sering bekerja sama ya dengan
UIN ya, kita bekerja sama dengan UIN, terutama dengan dosen-dosen. Nah, salah satu Dewan Pengawas Komunitas SP Mataram kan juga seorang dosen di UIN. Dan juga untuk yang lain, misalnya ketika kita melakukan workshop atau training-training, itu kita banyak mengundang dari akademisi dari UIN terutama menjadi narasumber seperti Bu Atun Wardatun ya. Ya karena perspektifnya memang nyambung dengan SP ya, dengan Iya, saya sudah ngobrol Kak sama Bu Atun. Ya. Kemudian kalau dengan Universitas Mataram sebenarnya secara personal juga tapi tidak dengan secara kelembagaan ya. SP itu sering juga bekerja sama dengan Bu Ani Hamzah misalnya, atau dengan Bu Ruth Stelate. Dulu beliau adalah aktif di pusat studi wanita namanya di Universitas Mataram. Nah, mereka juga sering menjadi narasumber ketika SP melakukan kegiatan-kegiatan, karena bagi kita bekerja dengan perempuan-perempuan yang dengan akademis itu menjadi salah satu bagian dari yang kita butuhkan, karena secara teori mereka lebih menguasai teori-teori itu kan, tapi kemudian di tingkatan prakteknya itu mungkin SP punya, dan kemudian SP punya data-data dan sebagainya, mungkin itu yang belum disambungkan dengan akademisi. Kalau secara kelembagaan memang kita belum melakukan kerjasama itu. Karena terus terang saja ini kadang-kadang menjadi persoalan ya bagi kita ketika ini antara teori dengan praktek itu belum bisa disatukan. Kalau di dalam bayangan kami gitu, ketika ini bisa disatukan menjadi sangat luar biasa. Kekuatan untuk advokasi maupun kerja-kerja peningkatan kapasitas, kemudian bagaimana kemudian universitas itu menjadi bagian dari perjuangan-perjuangan kerja-kerja perlindungan perempuan itu sangat luar biasa sebenarnya kalau bisa dilakukan. Nah, SP sendiri sebenarnya selalu ini kita harus buka juga ya bagaimana sebenarnya arah perjuangan SP mengambil posisi peran itu selalu berlawan kan. Jadi tidak mendukung tidak mendukung sepenuhnya pemerintah gitu. Jadi kita tidak di bawah pemerintah, kita selalu memberikan bagaimana kemudian kerja-kerja pemerintah itu menjadi bagian dari semacam apa ya, SP itu selalu berada di seperti oposisi gitu. Jadi tidak berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah, dalam artian dalam tanda kutip tidak mendukung secara penuh, tidak disupport oleh pemerintah dan sebagainya. Jadi tetap dalam koridor bagaimana kemudian SP itu seperti mengambil posisi berlawan itu. Oposisi ya. Oposisi ya. Oke. Ya. Baik, teman-teman semua yang sudah bergabung di Instagramnya Let's Talk ya. Kita sudah 1,5 jam ya bersama Kak Nurul dan saya, Ira, dan kita sudah membicarakan banyak hal ya Kak ya, tentang advokasi lokal perempuan buruh migran di Lombok. Ini terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya Kak sudah memenuhi undangan kami, undangan Let's Talk untuk share pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa ya, karena luar biasa sekali saudara perempuan ini yang mengadvokasi hak-hak pekerja rumah tangga migran. Dan saya pikir apalagi karena di Lombok sendiri memang kan sangat banyak ya PRT migrannya, dan menjadi salah satu sending area terbesar di Indonesia gitu, selain di Jawa Barat gitu, Indramayu, Cirebon, dan saya akan ke sana melakukan penelitian nanti setelah ini. Nah, baik, sebelum saya tutup ada pengumuman sedikit dari saya dari Let's Talk ya. Untuk talk show seri ke-30, talk show seri 30 ini mengambil tema media, keadilan gender dan keragaman seksual yang akan kami laksanakan pada Minggu 31 Oktober 2021 jam 19 sampai 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan narasumbernya ada 5 orang. Yang pertama Rosiana Silalahi dari Kompas TV, kemudian Luviana dari konde.co, Sonya Helen dari Harian Kompas, kemudian Harits dari Indonesia Queer Archive, Yudi dari Suara Kita atau Our Voice, dan moderatornya Dina Listiorini, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi untuk teman-teman yang bisa bergabung di talk show-nya Let's Talk seri ke-30,
Media Keadilan Gender dan Keragaman Seksual, silahkan hadir. Kita akan menggunakan Zoom seperti biasa, talk show-nya melalui Zoom, tanggal 31 Oktober ya, jam 19. Nah, untuk IG berikutnya, Saturday Night with Let's Talk, di IG silahkan ikuti saja update-nya ya, update kegiatan Let's Talk di akun sosial media Let's Talk, di Twitter, di Facebook, di Instagram juga ya, kemudian di beberapa media sosial lainnya seperti website. Kita punya website, kami juga mengundang Anda semua untuk mengirimkan tulisan gitu ya, untuk dipublikasikan di websitenya Let's Talk. Dan juga kita punya WhatsApp group, silahkan bila Anda ingin bergabung di WhatsApp group kita dengan senang hati. Terima kasih sekali lagi Kak Nurul Utami, Ketua Solidaritas Perempuan Mataram. Kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Kak Nurul ya, atas kehadirannya di IG kali ini. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa hadir, nanti silahkan tonton rekamannya di IGTV Let's Talk ya, bisa di-share nanti linknya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Di sini sudah lumayan ya, kayak hampir 10 di Wita ya, karena kita di Lombok. Baik, terima kasih. Saya tutup saja acara kita ya. Salam Let's Talk, salam solidaritas buat teman-teman semua. Kak Nurul, selamat malam. Salam buat kawan-kawan SB. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak Nurul ya. Amin. Terima kasih ya. Sekali lagi. Sukses, ya. Assalamualaikum. Terima kasih Kakak juga. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, baik, selamat malam.